Halo saudaraku, hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang dapat sepenuhnya mengubah kehidupan intim Anda dan cara Anda terhubung dengan seorang wanita. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena saya akan menjelaskan dengan sangat sederhana bagaimana pikiran bekerja selama seks dan jenis pesan apa yang meninggalkan kesan mendalam dan abadi. Ini bukan tentang trik murahan atau kalimat yang berlebihan. Ini tentang memahami bagaimana otak manusia merespons selama keintiman sejati, kehadiran, dan koneksi yang tulus. Apa yang akan Anda dengar didasarkan pada pengamatan, pengalaman, dan pemahaman dasar tentang perilaku manusia. Jika Anda tetap bersama saya sampai akhir, Anda akan mengerti mengapa beberapa pria meninggalkan jejak yang tak terlupakan, sementara yang lain melewati kehidupan seorang wanita tanpa dampak. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin meminta Anda sesuatu yang sederhana. Jika jenis konten ini memberi Anda nilai, dukung Mundo Estoico Official, karena di sini kita berbicara tentang pertumbuhan pribadi, hubungan, dan kekuatan maskulin dari tempat yang sadar dan jelas. Ruang ini untuk pria yang tidak menginginkan hubungan yang hampa, tetapi ikatan yang nyata, kuat, dan bermakna. Sekarang mari kita langsung ke intinya. Selama hubungan seksual, terutama saat penetrasi dan pada saat klimaks, otak manusia memasuki keadaan yang sangat spesifik. Ini bukan hanya kenikmatan fisik. Pada saat itu, zat kimia dilepaskan yang membuka pikiran, menurunkan pertahanan emosional, dan menyebabkan semua yang terjadi terekam lebih dalam. Dopamin, oksitosin, dan zat lainnya membuat pengalaman terasa intens, bermakna, dan mudah diingat. Dalam keadaan ini, baik pria maupun wanita menjadi lebih reseptif secara emosional, meskipun mereka tidak sepenuhnya menyadarinya. Apa yang dikatakan, apa yang dirasakan, dan apa yang dipersepsikan pada saat-saat itu memiliki bobot yang sangat besar. Banyak pria percaya bahwa seks hanya tentang aksi, gerakan, dan performa. Mereka berpikir itu semua tentang melakukan hal-hal dengan benar secara fisik. Tetapi kenyataannya adalah bahwa koneksi yang mendalam tidak hanya berasal dari tubuh, tetapi juga dari pikiran dan emosi. Seorang wanita mungkin memiliki banyak pengalaman seksual, tetapi ia hanya benar-benar terikat dengan pria yang membuatnya merasa dilihat, dipahami, dan benar-benar diinginkan. Dan itu bukan berasal dari akting atau berpura-pura, melainkan dari kehadiran. Ketika seorang wanita intim dengan Anda, pikirannya juga aktif. Ia secara tidak sadar bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya merasa aman? Apakah saya merasa diinginkan? Apakah saya merasa istimewa? Dan ketika, melalui kehadiran, ketenangan, dan kepercayaan diri maskulin Anda mengkomunikasikan jawaban-jawaban itu, ikatan yang kuat akan terbentuk. Anda tidak perlu pidato panjang atau frasa yang rumit. Terkadang suara yang tenang, kontak mata yang berkelanjutan, atau pernapasan yang tenang sudah cukup. Pria yang memahami ini berhenti bersaing dan mulai terhubung. Penting untuk dipahami bahwa banyak wanita mencari lebih dari sekadar kesenangan fisik selama berhubungan seks. Mereka mencari ruang di mana mereka dapat menurunkan kewaspadaan mereka, di mana mereka tidak perlu takut. Ketika seorang wanita merasakan hal itu bersama Anda, tubuhnya merespons secara berbeda, pikirannya terbuka, dan ingatannya tentang Anda menjadi lebih dalam. Berikut poin pentingnya. Setelah orgasme, terutama bagi wanita, tubuh melepaskan oksitosin, hormon pengikat. Dalam beberapa menit setelahnya, dia berada dalam keadaan keterbukaan emosional yang mendalam. Jika Anda tetap hadir, tenang, dan dekat, jika Anda tidak menghilang secara emosional atau memutuskan hubungan, dia akan mengaitkan perasaan damai dan aman itu dengan Anda. Gestur sederhana seperti memeluknya, menyentuhnya dengan lembut, atau dengan tenang mengatakan bahwa Anda menikmati berada di sana bersamanya, menciptakan jejak emosional yang kuat. Ini bukan tentang kepemilikan atau ketergantungan. Ini tentang koneksi manusia yang mendasar. Banyak pria gagal bukan karena apa yang mereka lakukan selama berhubungan seks, tetapi karena apa yang mereka lakukan setelahnya. Mereka bangun, menjauh, mengalihkan perhatian, atau menutup diri secara emosional, dan tanpa menyadarinya, mereka merusak momen terpenting untuk menjalin ikatan. Memahami hal ini sudah menempatkan Anda beberapa langkah di depan. Poin mendasar lainnya adalah keaslian. Wanita, bahkan ketika mereka tidak mengatakannya, dapat merasakan ketika seorang pria sedang berakting dan ketika dia bersikap tulus. Seorang pria yang tidak takut untuk dengan tenang mengungkapkan apa yang dia rasakan.
yang dapat mengatakan bahwa dia menikmati berada bersamanya tanpa melebih-lebihkan atau meremehkannya, mengkomunikasikan rasa aman. Dan rasa aman adalah salah satu afrodisiak terkuat. Saya tidak berbicara tentang berbicara tanpa henti. Saya berbicara tentang mengatakan hal yang tepat pada saat yang tepat. Kalimat sederhana seperti, "Aku suka bagaimana perasaan kita bersama," yang diucapkan dengan tenang, memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada ungkapan dramatis apapun. Penting juga untuk memahami bahwa mengekspresikan hasrat tidak membuat Anda lemah. Untuk waktu yang lama, pria diajarkan untuk menekan perasaan mereka, untuk tetap menjaga jarak, untuk menghindari keterlibatan emosional. Itu hanya menciptakan hubungan yang hampa. Seorang pria yang teguh dapat mengekspresikan hasrat tanpa kehilangan keseimbangannya. Dia dapat berbicara jujur tanpa memohon atau memaksakan. Itulah perbedaan antara ketergantungan dan kehadiran. Ketika Anda utuh, kata-kata Anda berasal dari kelimpahan, bukan kekurangan. Dalam keintiman, perhatian penuh Anda sangat penting. Tidak memikirkan kinerja, perbandingan, atau harapan eksternal. Hanya berada di sana, bernapas, merasakan, mendengarkan tubuh orang lain. Kehadiran itu dirasakan dan diingat. Seorang wanita tidak mengingat setiap gerakan. Dia mengingat bagaimana perasaannya bersama Anda. Apakah dia bisa rileks, percaya, dan menjadi dirinya sendiri. Seiring waktu, itu jauh lebih penting daripada teknik apapun. Elemen penting lainnya adalah kontak mata. Menatap mata seorang wanita saat berhubungan seks, tanpa terburu-buru, tanpa rasa malu, menciptakan keintiman yang mendalam. Ini tidak mudah bagi semua orang karena membutuhkan kerentanan, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Kontak mata mengkomunikasikan perhatian, hasrat, dan pengakuan. Momen-momen itu akan terukir dalam ingatan. Pernapasan juga memainkan peran penting. Seorang pria yang bernapas dalam-dalam dan tenang mengkomunikasikan penguasaan diri. Ini bukan tentang bertahan lebih lama karena kesombongan. Ini tentang kehadiran. Ketika Anda mengendalikan napas Anda mengendalikan energi Anda, dan energi itu akan terasa. Semua ini bukan tentang manipulasi atau menciptakan ketergantungan. Ini tentang menciptakan pengalaman yang nyata, jujur, dan bermakna. Jika ikatan terbentuk, biarlah itu karena kedua orang merasa nyaman, bukan karena salah satu menjebak yang lain. Kekuatan maskulin sejati bukanlah tentang mendominasi. Ini tentang menciptakan ruang, bersikap tenang, aman, dan hadir. Ketika Anda memahami ini, cara Anda berhubungan akan berubah sepenuhnya. Anda berhenti bersaing. Anda berhenti membuktikan diri. Anda hanya ada. Dan dari tempat itu, semuanya mengalir secara berbeda. Satu hal penting yang perlu dipahami adalah tidak semua wanita menginginkan hal yang sama atau merespons dengan cara yang sama. Setiap orang berbeda. Itulah mengapa, lebih dari sekadar menghafal frasa, yang benar-benar penting adalah mengembangkan kepekaan dan kesadaran. Mendengarkan napasnya, gerakannya, reaksinya. Tubuh selalu berkomunikasi. Seorang pria yang penuh perhatian tahu kapan harus bergerak maju, kapan harus melambat, dan kapan harus diam saja. Kemampuan untuk membaca momen jauh lebih berharga daripada skrip yang telah dipersiapkan. Dalam keintiman, terkadang lebih sedikit lebih baik. Satu sentuhan sadar lebih berharga daripada banyak gerakan yang terputus-putus. Satu kalimat yang tenang dan tulus lebih berharga daripada banyak kata-kata kosong. Sesuatu sesederhana, "Aku suka berada di sini bersamamu saat ini," yang diucapkan dengan lembut dan jujur, dapat menciptakan kedekatan yang mendalam. Awalnya juga penting. Bahkan sebelum penetrasi, suasana yang Anda ciptakan itu penting. Bagaimana Anda mendekatinya, bagaimana Anda menyentuhnya, bagaimana Anda memandangnya, semuanya mempersiapkan landasan emosional. Ketika seorang wanita merasa tidak ada terburu-buru, bahwa dia tidak dimanfaatkan, bahwa ada minat yang nyata, tubuhnya terbuka secara berbeda. Dan ketika tubuh terbuka, seluruh pengalaman berubah. Banyak pria percaya bahwa mereka harus selalu mengendalikan segalanya secara kaku. Tetapi kendali yang sebenarnya adalah fleksibilitas. Mengetahui kapan harus memimpin dan kapan harus membiarkan. Kapan harus mengambil inisiatif dan kapan harus mendengarkan. Keseimbangan itu menciptakan kepercayaan. Setelah pertemuan, jangan menghilang. Jangan memutuskan hubungan. Tetaplah di sana selama beberapa menit. Berbagi keheningan. Terkadang tidak perlu mengatakan apapun. Hanya dengan tetap hadir akan memperkuat ikatan. Jika Anda berbicara,
Sesuatu yang sederhana seperti, itu adalah momen yang baik, atau saya merasa nyaman bersama Anda sudah cukup. Anda tidak membutuhkan janji atau berlebihan. Kejujuran yang tenang jauh lebih ampuh. Jangan gunakan keintiman sebagai cara untuk mengisi kekosongan atau membuktikan nilai diri Anda. Keintiman adalah tempat pertemuan, bukan sumber validasi. Ketika Anda merasa nyaman dengan diri sendiri, energi Anda berubah, dan itu akan terasa. Hubungan yang paling sehat dibentuk oleh dua orang yang utuh, bukan dua orang yang mencoba merasa berharga melalui satu sama lain. Kerjakan tubuh, pikiran, dan tujuan hidupmu. Pria yang memiliki arah hidup yang jelas menunjukkan kestabilan, dan kestabilan menciptakan daya tarik yang mendalam, bukan melalui kebisingan, tetapi melalui koherensi. Ketika seorang wanita merasakan bahwa kamu tahu siapa dirimu dan kemana kamu akan pergi, dia akan rileks secara emosional. Keintiman tidak dimulai di tempat tidur. Itu dimulai dari bagaimana kamu berbicara kepada diri sendiri, bagaimana kamu menangani emosi, bagaimana kamu menghadapi tantangan. Kamu tidak bisa berpura-pura tenang jika kamu hidup dalam kekacauan batin. Itulah mengapa pengembangan diri itu penting. Berlatih, merenung, bermeditasi. Belajarlah untuk sendirian tanpa merasa hampa. Dari situ, setiap hubungan menjadi pelengkap, bukan kebutuhan. Ingat ini bukan tentang menandai siapapun. Ini tentang berbagi pengalaman yang diingat oleh kedua belah pihak dengan perasaan sejahtera. Rasa hormat, kehadiran, dan kejujuran akan selalu lebih kuat daripada teknik apapun. Jika seorang wanita mengingatmu, biarlah itu karena bersamamu dia bisa menjadi dirinya sendiri, karena dia merasa tenang, diinginkan, dan dihormati. Itulah maskulinitas yang sadar. Itulah kekuatan sejati. Anda tidak perlu bersaing. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda hanya apa adanya. Dan dari situ, semuanya akan mengalir berbeda. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, pahami ini. Kekuatan Anda tidak pernah diambil dari Anda. Anda yang memberikannya. Dan Anda dapat mengambilnya kembali kapan saja. Berhentilah mengejar apa yang menguras energi Anda. Mulailah memilih apa yang memperkuat Anda. Jika Anda siap untuk menjadi tenang, disiplin, dan tak tergoyahkan, berlangganan saluran ini. Sukai video ini agar lebih banyak pria mendengar apa yang tidak diajarkan siapapun kepada mereka. Dan beri komentar, saya memilih diri saya sendiri. Jika Anda sudah selesai memohon perhatian dan siap untuk merebut kembali nilai Anda, keheningan Anda akan berbicara. Dan ketika itu terjadi, dunia akan mendengarkan.